Dinamis, persembahan KPU Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Klaten. Teman pemilih, tanggal 16 Januari ini diperingati sebagai Hari Kebebasan Beragama Internasional. Dan peringatan ini tentunya menjadi pengingat bahwa kebebasan memeluk agama dan keyakinan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan tentunya juga dijamin oleh konstitusi dan juga hukum internasional. Nah, dalam konteks demokrasi, kebebasan beragama tidak hanya dipisahkan dari proses politik termasuk pemilu, tetapi juga demokrasi yang sehat seharusnya mampu menjamin setiap warga negara untuk berbeda keyakinan, kemudian berbeda pandangan politik, dan juga berbeda pilihan yang dipilih tanpa rasa takut, tanpa ada diskriminasi maupun juga tanpa ada konflik setelahnya ya. Nah, lebih jauh kita juga diberikan pilihan untuk menentukan siapa pemimpin yang juga dapat menjamin kebebasan kita dalam beragama. Nah, namun realitanya memang perbedaan politik terkadang justru bersinggungan dengan isu agama, bahkan tidak jarang isu SARA dimanfaatkan dalam proses demokrasi. Nah, untuk membahas hal tersebut, hari ini kita sudah bersama narasumber Bapak Azib Trianto, yang aktif juga di Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Klaten. Selamat datang Pak Azib. Selamat datang, selamat siang Mbak Vita, sehat selalu. Alhamdulillah ya. Baik Pak, nah terima kasih juga ini sudah berkenan hadir dalam podcast Dinamis episode kali ini Pak. Nah baik Bapak, dalam momentum Hari Kebebasan Beragama Internasional nih Pak, seberapa penting sih isu kebebasan beragama ini dikaitkan dengan kualitas demokrasi dan pemilu di negara kita Pak? Baik, terima kasih Mbak Vita. Tadi Mbak Vita sudah banyak di dalam pengantar mengatakan bahwa kebebasan beragama ini adalah hak fundamental. Betul. Dan ini dilindungi, dijamin dan diakui di dalam konstitusi kita, di undang-undang dasar kita menjamin kebebasan tiap penduduknya untuk memeluk agama sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, dan tentunya ini ke depan akhir-akhir ini di demokrasi kita di era-era pasca reformasi ini kesini ini arah demokrasi kita itu terkadang arahnya dalam hal politik identitas. Politik identitas itu biasanya pemilih itu digiring opininya terkait isu-isu keagamaan, isu-isu istilahnya SARA dan sebagainya. Nah, padahal kebebasan beragama maupun untuk memilih ini kan juga hak dasar dari setiap warga negara, dan ini dijamin oleh konstitusi, bahkan secara konstitusi dan amanat dari ajaran agama masing-masing ini menekankan bahwa kemanusiaan dan tentunya akhlak mulia ini benar-benar harus dijunjung tinggi di dalam setiap ajang, baik itu pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, wakil presiden maupun pemilihan kepala daerah ke depannya gitu. Ya, tentu saja Pak, dalam proses pemilu ya utamanya Pak, masyarakat kan ini dihadapkan dengan berbagai pilihan calon pemimpin ya Pak. Nah, menurut Bapak apa ya menjadi indikator yang bisa digunakan untuk pemilih nih Pak untuk menilai rekam jejak calon dalam menjamin kebebasan beragama nantinya Pak? Ya, baik. Pemilih sejauh ini kan ini era digital dan sebagainya. Sekarang kita bisa mengakses terkait rekam jejak seseorang maupun track record dari calon itu, baik dari digital maupun dari beberapa informasi yang ada. Kalau itu misalnya calon dari mungkin ranahnya itu tingkat pusat atau apa, tapi kalau daerah kan dari mulut ke mulut atau dari teman saudara pasti sudah tahu lah. Nah, ini yang paling penting yang kita tekankan untuk terkait ini adalah rekam jejak. Sejauh mana calon ini concern atau memperhatikan terkait kebebasan beragama dan tidak mencampur adukkan terkait agama dengan kepentingan politik tertentu. Dan ini yang harus kita
teliti betul ke depan seperti apa calon yang akan kita pilih ini, kepeduliannya terhadap terhadap kebebasan beragama, apakah dia menggunakan agama sebagai untuk meraih kekuasaan atau apa, atau sejauh mana dalam hal untuk kebebasan beragama di dalam masyarakat, di dalam mungkin membangun tempat ibadah dan sebagainya. Apakah ini ada semacam dalam artian tebang pilih atau pilih kasih dan sebagainya, padahal untuk membangun tempat ibadah kan memang sudah diatur regulasi tertentu dan sebagainya. Nah, ini juga penting ke depan kita dalam hal memilih calon memperhatikan rekam jejak terkait kepedulian mereka terkait kebebasan beragama dan sebagainya. Tentunya selain juga kita memperhatikan visi misi, kemudian juga mungkin dari sikap ya Pak ya, sikap tindakan, mungkin itu lebih kepada hal-hal di luar yang tertulis seperti itu Pak. Ya. Baik, tapi kan sebenarnya perbedaan politik ini kan hal yang wajar ya Pak dalam demokrasi. Namun ya kalau di lapangan kita bisa melihat perbedaan ini kadang berpotensi menimbulkan gesekan antar umat beragama tentunya. Nah, menurut Bapak mengapa ya hal tersebut bisa terjadi? Kalau di setiap ada pemilu pasti ada gesekan seperti itu, Pak. Iya, baik. Setiap pemilu ada gesekan terkait agama dan sebagainya. Tadi kan di depan kita sampaikan sekarang era sekarang itu arahnya itu para calon itu menggunakan isu-isu agama untuk mempengaruhi pemilih dan sebagainya. Dan hal ini tadi selain memperhatikan rekam jejak atau visi misi, kadang kurang awam masyarakat umum itu visi misi itu luweh dan sebagainya. Terkadang seperti itu. Nah, sekarang memperhatikan terkait juga sikap, tindakan dan sebagainya. Nah, sekarang itu memang mohon maaf, sikap, tindakan, rekam jejak terkadang memang ada nilai plus tersendiri, tetapi untuk masyarakat awam itu nomor sekian. Yang nomor number one itu adalah ibaratnya NPWP, nomor piro dan sebagainya. Yang ini yang harus yang bisa menimbulkan mungkin gesekan ke depan selain gesekan terkait isu-isu syara dan sebagainya itu. Ya kan kita juga sering nih Pak mendengar memang digunakan ya isu SARA ini digunakan dalam kontestasi politik. Nah, kalau dari sudut pandang Bapak ini seperti apa sebenarnya bentuk-bentuk penggunaan isu SARA yang kemudian berbahaya untuk demokrasi yang mungkin pernah disaksikan selama ini Pak? Ya, selama ini kalau terkait mungkin kesukuan itu sekarang agak jarang lah, atau ras dan sebagainya itu jarang. Sekarang malah cenderungnya adalah kepada agama tertentu, keyakinan tertentu. Ada yang beranggapan mungkin saking fanatismenya terhadap suatu agama tertentu dan sebagainya, menganggap kalau milih pemimpin harus seperti ini dan sebagainya lah. Semacam ini yang kemarin pernah terjadi di pilkada DKI kalau salah itu ya, itu mulai isu arahnya kan isu ke arah agama dan juga arahnya ke suku kalau itu ya. Tapi paling banyak yang sekarang terjadi di kontestasi di negara kita ini adalah terkait isu agama ini. Nah, memang sebenarnya ini menimbulkan dampak jangka panjang juga ya Pak kalau memang terus terjadi, karena di Indonesia kita mempunyai banyak perbedaan suku, agama yang SARA tadi ya. Kemudian ketika SARA ini dimanfaatkan untuk meraup mendukung ya, nanti pada akhirnya akan menimbulkan perpecahan katanya Pak. Nah, tapi kalau Bapak ini sebagai bagian dari FKUB Pak apa yang langkah konkret yang sudah dilakukan selama ini untuk menjaga kerukunan umat beragama khususnya di masa-masa tahapan pemilu Pak, mungkin pas lagi rame-ramenya gitu Pak? Baik. Selama ini dari FKUB Kabupaten Klaten sebenarnya nggak kurang-kurang, atau bahkan setiap kali bukan tahapan di pemilu kada maupun pemilu saja, tetapi pasca itu bahkan setiap hari, setiap bulan itu ada semacam program-program yang senantiasa dilakukan oleh FKUB dalam rangka untuk menjaga kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Klaten.
Bahkan belum lama ini FKUP Klaten ini mendapatkan penghargaan tingkat nasional terkait Harmony Award, juara 1, juara pertama terkait kinerja FKUP terbaik se-Indonesia gitu. Nah, ini apa yang membuat FKUP mendapatkan penghargaan itu diantaranya adalah program-program kreasi inovatif dari FKUP, diantaranya adalah pembentukan PKUP, paguyuban. Kalau FKUP kan tingkat kabupaten, kalau PKUP ini dibentuk oleh FKUP di tingkat kecamatan maupun desa. Bahkan sekarang ada di tingkat RT RW yang namanya sesi kerohanian atau KUB, kerukunan umat beragama dan sebagainya. Nah, kemudian juga di Kabupaten Klaten, FKUP dalam hal ini kemarin dibangunkan semacam pusat edukasi kerukunan umat beragama yang berada di Komplek Geraha Bung Karno. Di situ ada tempat ibadah. Itu tidak miniatur tempat ibadah saja, tetapi digunakan sebagai tempat untuk ibadah beneran. Kalau selama ini kan kalau kita main kemana dan sebagainya, rata-rata cuma miniatur, sebatas sebagai untuk edukasi atau apa dan sebagainya. Tetapi selain untuk edukasi, tempat ibadah itu dijadikan untuk ibadah masyarakat yang ada di Klaten. Selain itu juga inovasi dari FKUP sendiri kan, pasca pemilu pun mengadakan acara koordinasi atau pertemuan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, baik lintas iman dan sebagainya. Bahkan nggak cuma yang sepuh-sepuh, yang muda kita libatkan. Bahkan di tahapan pilkada kemarin atau pemilu kemarin, kita juga mengedukasi, memberikan sosialisasi kepada PKUP yang ada di kecamatan dengan mengundang PKUP di tingkat desa setempat. Kita roadshow itu dari kecamatan satu kecamatan lain dan sebagainya, ini sebagai upaya untuk ibaratnya nanti gesekan-gesekan di dalam pemilihan itu biar nanti bisa ibaratnya gitu. Ternyata banyak sekali yang sudah dilakukan ya Pak. Tadi juara 1 apa Pak? FKUP kinerja terbaik se-Indonesia. Kinerja terbaik ya. Oh, tadi saya menarik nih Pak, yang membangun tempat ibadah itu berarti semua agama. Semua agama. Berarti bahkan nggak cuma selama ini kan kita mengenalnya agama Islam, Nasrani atau Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Konghucu ada. Kita bangun dibangunkan kemarin oleh pemerintah kabupaten. Tempat untuk kelenteng, untuk Konghucu, tempat ibadah ada juga, vihara dan sebagainya ada semua itu. Bisa nanti main-main ke Geraha Bung Karno, sebelah baratnya itu ada tempat ibadah komplit itu, 6 agama, semua agama. Bisa dipakai ya Pak. Dan bisa dipakai. Bukan cuma untuk sebagai sarana pendidikan, apa namanya? Miniatur ya Pak ya. Miniatur ya. Tidak sebatas miniatur saja. Tapi baik, tadi kan membangun sampai tingkat kecamatan ya Pak. Betul, bahkan tingkat desa dan RT RW. Berarti ada semacam pengurusnya sampai gitu ya. Kita ada sekitar 450 pengurus tingkat kecamatan dan 5.500 pengurus tingkat desa maupun kelurahan. Nah, ini menariknya Mbak Vita, kalau KPU ke depan, mungkin kemarin-kemarin juga pernah kerjasama bersinergi dengan FKUP terkait sosialisasi pemilih dan sebagainya. Kita melibatkan PKUP di tingkat kecamatan maupun desa. Kalau ini diberdayakan dan sebagainya, luar biasa. Potensi kekuatan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kecamatan maupun desa, kalau bareng-bareng. Sekarang mohon maaf, kalau ada konflik sesuatu itu terkadang masyarakat itu tidak nurut pada aparat penegak hukum, malah justru manut para tokoh agamanya, ustadznya, kiainya, pendetanya, romonya dan sebagainya. Dia cenderung malah ibaratnya takdim, kalau dalam Islam itu takdim atau segan dan sebagainya, perkeuh dan sebagainya. Karena kita hidup di lingkungan orang Jawa kan kadang perkeuhnya terhadap orang yang mungkin dianggap sedikit tinggi ilmunya dan sebagainya. Tapi sekarang
kepada aparat mungkin beda gitu. Ya itu malah justru bisa menjadi apa Pak ya? Menjadi apa yang disampaikan nanti akan semakin mengena di masyarakat ya Pak ya. Nah ini baik, sangat menarik dan ternyata yang dilakukan sudah sampai di tingkat desa ya. Semoga kita berharap juga nanti akan semakin berkembang dan kita berkolaborasi nanti ketika ada sosialisasi terkait pemilu ya Pak ya. Nah kalau kira-kira ini Pak ada kiat atau pesan dari FKUB untuk tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga pemilih agar tidak mudah terprovokasi isu agama dalam demokrasi Pak. Baik, terima kasih Mbak Vita dan para pemirsa semuanya. Ke depan di dalam ajang demokrasi ataupun pemilihan apapun, diharapkan kita semuanya menggunakan hak pilihnya dengan baik dan bijak tentunya, berdasarkan program-program apa yang mau dijalankan terkait visi misi dan sebagainya, bukan karena sesuatu atau materi tertentu atau apa, dan bahkan jangan sampai kita terjebak pada politik identitas, yaitu mengusung isu-isu terkait isu-isu sara dan sebagainya, karena ini di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 kalau belum direvisi, sepertinya belum direvisi. Nah, di pasal 280 itu kan ada larangan terkait membawa-bawa isu sara di dalam konten atau kampanye dan sebagainya. Bahkan tak tanggung-tanggung sanksinya ini adalah sanksi pidana dan sebagainya. Di dalam mungkin di PKPU ya, PKPU peraturan KPU sendiri kan kalau nggak salah nomor 15 atau 20 tahun 2023 itu juga terkait isu sara itu diatur di dalam hal kampanye dan sebagainya. Dan ini yang kita harapkan ke depan pada tokoh agama, tokoh masyarakat, yuk kita bersama-sama mengedukasi pada umat-umat kita masing-masing untuk lebih bijak dan lebih selektif di dalam hal memilih calon ke depannya. Ya, baik Pak. Nah, kalau tadi ke tokoh agama dan tokoh masyarakatnya Pak. Nah, sekarang kita terutama ini ke generasi muda, pemilih muda Pak. Pemilih muda, kemudian pemilih pemula yang mungkin belum pernah memilih ya Pak. Kaitannya nanti dengan isu kebebasan beragama, kemudian bagaimana mereka bisa memilih pemimpin yang mungkin concernnya juga sampai kepada kebebasan beragama juga, seperti itu. Nah, apa pesan untuk mereka Pak? Ya, pesan pada kalau generasi anak muda ini Pak, milenial atau generasi Gen Z atau generasi Alpha sekarang itu kayaknya sepertinya isu-isu agama sara itu cenderung tidak begitu kuat di isu-isu di yang tua-tua atau mungkin generasi yang terdahulu itu. Tapi sekarang itu generasi Gen Z maupun generasi Alpha atau milenial sekarang itu kan sekarang itu cenderung memilih itu karena itu tertarik terkait mungkin kalau dia semacam public figure atau mungkin konten kreator atau YouTuber dan sekarang itu siapa yang menguasai era media sosial dan sebagainya, rata-rata kebanyakan Gen Z atau generasi anak muda sekarang itu yang membuat mereka tuh kadang tertarik. Selain mungkin membuat program-program visi misi yang dikemas dengan konten-konten yang menarik di kalangan pemuda, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa isu-isu sara atau keagamaan itu juga bisa masuk di anak-anak muda kita, karena memang anak-anak muda kita kan juga terbawa mungkin karena disinformasi terkait informasi yang beredar, bahkan mungkin dari pergaulan atau teman dan sebagainya. Nah, ini yang juga perlu kita waspadai. Bahkan mohon maaf Mbak Wita, terkait anak muda ini kita juga concern. Kita juga concern. Kemarin kita mengumpulkan pemuda lintas iman. Kita berikan edukasi terkait juga kemarin sebelum menjelang pemilihan kepala daerah. Kemarin cenderung arahnya itu adalah
kotak kosong, melawan kotak kosong dan sebagainya. Kita kemarin mengedukasi mereka. Bahkan di pusat edukasi kita itu kita membuat semacam panduan buku khusus terkait edukasi kerukunan umat beragama di kalangan nggak cuma anak muda, sampai generasi dini, pendidikan anak usia dini. TK, PAUD, kita buat panduannya. SD, MI sederajat itu kita juga buat buku panduannya. Tingkat SMP, SMA atau SMA sederajat itu kita buat panduan. Bahkan tingkat mahasiswa dan masyarakat umum kita juga buat buku panduan dari FKUP, membuat buku panduan terkait edukasi. Ini salah satu kiat dari FKUP juga untuk menanggulangi terkait para pemuda itu nanti terkena virus-virus yang tadi disampaikan mungkin terkait isu-isu agama dan sebagainya ini. Memang sejak dini ya Pak ya, memang sebaiknya memang sejak dini ya dikenal. Tapi kalau untuk khusus anak muda ini apakah ada khusus Pak? Misalnya kalau anak muda kan sekarang dekat dengan medsos, mungkin apakah ada dari FKUB yang pendekatannya lewat medsos, misalnya lewat konten kreatif misalnya seperti itu? Kalau untuk konten kreatif selama ini FKUB memang belum semacam ada tenaga khusus. Baru ada kita punya full timer 1. Nah, perlu diketahui Mbak Wita, saya di FKUB mulai tahun 2023 sampai sekarang itu termasuk yang paling muda. Paling muda daripada pengurus yang lain. Rata-rata saya itu gabung dengan FKUB itu rata-rata beliau-beliau itu adalah tokoh-tokoh agama yang ada di Kabupaten Klaten yang rata-rata di usia-usia sudah pensiun. Dan ini mungkin untuk memikirkan ke hal konten-konten untuk di media sosial memang kurang. Kemarin memang yang disarai itu saya untuk mengelola. Awalnya saya sebelum masuk ke FKIP itu belum aktif media sosialnya, belum punya website dan sebagainya. Sekarang kita sudah punya laman website yang bisa diakses. Nanti bisa diakses, diketik di Google itu, ketik fkubklaten.com itu nanti sudah muncul kegiatan-kegiatan yang ada di FKUB selama ini. Bahkan di media sosial sekarang juga sudah lumayan aktif lah, IG-nya dan juga beberapa di konten di YouTube dan juga di Facebook untuk platform media sosial yang lain ke depan nanti sambil untuk berbenah dan sebagainya perlu gitu. Ini Pak, nanti merangkul anak-anak muda ya Pak ya. Bisa itu. Nah, kita melibatkan anak muda untuk membuat kreasi-kreasi gitu ya. Kalau untuk yang tadi Pak buku panduan tadi juga ada? Ada. Ada. Baik, bisa diakses di untuk buku panduan kemarin kita cetak cuma beberapa terbatas karena ini masih tahapan ibaratnya untuk kalangan internal, tapi kemarin kita bagikan kepada pengunjung, tapi ini belum kita publikasikan. Nah, ini masih tahap proses ibaratnya ya proses penyempurnaan. Nanti kalau sudah final kita bisa untuk di post di laman website kita dan ini prosesnya baru penyempurnaan. Nanti kalau sudah fix baru kita post. Selain nanti ada bentuk hard copy-nya, nanti soft-nya kita bentuk sekarang modelnya kan PDF, di PDF atau e-book atau apa dan sebagainya di laman website kita pasti akan kita upload nanti. Ya, semoga segera bisa direalisasikan ya Pak ya, agar nanti bisa di-download kalau anak muda ya, download lewat website maupun media sosial. Baik, Pak Aziz, terima kasih telah berbagi pandangan. Terima kasih Mbak Vita. Dan juga memberikan pesan yang sangat berharga untuk kita semua. Terima kasih. Dan teman pemilih, dari diskusi kita hari ini, kita belajar bahwa demokrasi dan juga kebebasan beragama harus berjalan beriringan. Dan perbedaan pilihan adalah keniscayaan, tetapi toleransi, saling menghormati, dan persaudaraan adalah fondasi yang tidak boleh runtuh. Dan tentu saja kita perlu menggunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin yang terbaik yang memberikan ruang kebebasan beragama bagi masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan Dinamis episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan berbincang seterusnya.